konsisten sampai dengan akhir hayat, mendedikasikan katakanlah seluruh hidupnya untuk di jalur musik. Jalur musik. Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi? Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di Canda Bahagia karena dengan bercanda kita akan bahagia. Kita kali ini ada tamu Pak Pras ini dari Jiwa Nusantara. Mari kita mulai bincang-bincang kita. Bincang santai, Santai dong. Ngeten Pak Pras. Kabar baik ya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ini Pak Pras, mungkin Sobat Bahagia nggak tahu sih, Jiwa Nusantara ini komunitas apa sih? Gitu. Selamat malam Sobat Bahagia. Iya. Ini kawula muda yang sangat luar biasa. Jadi Jiwa Nusantara itu awalnya setahu saya memang satu tulisan asli dari Mas Yok Kuswoyo. Tulisan Tulisan dalam satu buku ya? putih, warnanya Ya. putih kecil, buku saku itu. Kalau istilahnya buku putih ya, Buku kalau putih, dari Jiwa Nusantara. buku putih. Itu isinya sangat mendalam karena di dalamnya ada pandangan budaya, ada bahkan pandangan politik, Ya, pandangan seorang warga negara, warga negara, sampai dengan pandangan beliau sebagai musisi. sebagai seniman Ya, musik. seniman musik yang Ya. konsisten untuk menciptakan karya-karya anak bangsa sampai sekarang, di mana syair-syairnya itu bisa dicerna dan memotivasi sebagaimana rakyat jelata yang tidak ada sekat dan betul-betul berjiwa Nusantara. Nah, di dalam buku itu juga sangat mengharapkan bahwa semua musisi, andaikan semua warga negara itu berjiwa Nusantara, sudah tidak ada halangan hambatan apapun di dalam negeri kita yang besar. Itulah dia, Jiwa Nusantara. Jiwa Nusantara. Ya. Jadi mendalam sekali. Jadi Memang kalau saya bisa boleh mengistilahkan ada kosplusisme. Kosplusisme di dalam satu pelestarian karya Kosplus berlangsung sampai sekarang. Isme di dalam makna bahwa jiwa Nusantara itu harus diterapkan dalam sikap, kebijakan maupun kreasi kita sehari-hari. Itu sangat bagus dan mungkin masih menjadi PR. Semangat nasionalismenya itu. Sampai sekarang masih relate ya, bahasanya masih relate untuk Genji ini ya. Jiwa nasionalisme, jiwa Nusantara ini harus selalu ditanamkan. Betul. Sebelum saya ke sana, Pak, sebelum kita ngobrol tentang Genji ini ya. Kegiatannya apa saja, Pak? Komunitas Jiwa Nusantara ini. Komunitas Jiwa Nusantara di dalam pengertian pilar. Jadi di dalam satu pelestarian, ini kita kontennya pelestarian ya? Iya, pelestarian. Di mana lagu dari Sabang sampai Merauke yang 16 album emas itu menjadi parameter musisi Indonesia, terutama di era 70-an ya, era 80-an juga masih. Nah, itu menginspirasi komunitas penggemar. Kalau tidak salah akhir 90-an. Nah, akhir 90-an itu dimotori oleh salah satu radio di daerah Bekasi, kemudian di Tuban, dan juga di Surakarta. Tuban itu asal dari Kuswoyo, kelahiran keluarga Kuswoyo besar bersaudara. Iya. Mereka berkumpul, kemudian saat akhir 90-an sudah ada band yang melestarikan Kosplus. 98, 97. Kalau ingat sekarang masih ada itu di Yogyakarta. Di Jogja. Ya. House band itu tahun 97, 98. Masih eksis dia. Kalau istilah sekarang band pelestari ya. Paling tua. Paling tua itu. Mungkin ngalami saat greget itu disatukan, berkumpullah mereka di Surakarta, di rumah di Kuncoro
itu penyiar Sinar Mentari FM. Iya. Kemudian sepakat untuk sowan ke Kus Plus, Iya. mengerucut jadilah semacam organisasi belum berbadan hukum yang kemudian bernama Jiwa Jiwa Nusantara Nusantara. atau yang kita kenal sekarang disingkat JN. Oh, sekarang JN adalah Jiwa Jiwa Nusantara. Nusantara. Nah, komunitas di dalam Jiwa Nusantara, komunitas ini bisa penggemar, bisa juga penulis, bisa juga pengamat, bisa juga pehobi nyanyi, bisa juga pelestarinya, Ya. bisa juga penggemarnya audien, Ya. bisa juga kolektor, macam-macam kan? Wah, iya betul. Ada vinil, ada permen, bisa juga yang senang ngedance. Iya. Semuanya adalah bingkai penggemar. Oh. Itulah yang dinamakan penggemar. Komunitas yang bervariatif itulah yang dinaungi oleh organisasi yang kita kenal sekarang sebagai Jiwa Nusantara. Satu di antara 4 pilar. Nah, gitu. Mereka punya 4 pilar. Oh, 4 pilar. Ya. Nah, mungkin bisa disebutkan 4 pilar ini. Yang setahu saya pilar ada 4 ya. Satu adalah aktivitinya, kegiatan pelestariannya. Ya. Pilarnya kedua, sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana. Ini adalah sarana dan prasarana. Iya, betul. Ini sarana. Ketiga adalah satu produk pendamping. Ini aksesoris. Keempat adalah manajemennya, organisasinya. Nah, itulah. Dan terkait dengan organisasinya, saya sendiri tidak duduk di dalam keorganisasian itu. Pernah dulu di JN Solo Kota, namanya KPFS itu. Saya 1,5 tahun ditugaskan di situ. Itu memang jaringnya nasional. Jadi ada pengurus daerah, kemudian pengurus wilayah, sampai pengurus pusat begitu. Jadi ini organisasi terstruktur dari pusat sampai top down ke daerah dan down town. Nah, begitu. Itu kalau jadi buat partai bisa. Nah, kalau misalnya mau jadi partai ya bisa saja. Partai seniman karena iya, Pak. Ini berangkat dari berbagai ini tadi ya, komunitas ini yang kalau mau jadi partai sudah jadi ya, Pak ya. Gila, sekarang 5 juta, 10 juta beranak pinak sudah berhak untuk nyoblos. Makanya. Tapi tetap harus bertahan pada itu ya, Pak ya. Pada fitrahnya. Enggak mau Nah, sebenarnya apa sih yang diwariskan dari Kus Plus ini, Pak? Kalau pendapat saya pribadi ya, jadi Kus Plus itu adalah satu contoh profil grup yang konsisten sampai dengan akhir hayat, mendedikasikan katakanlah seluruh hidupnya untuk di jalur musik. Bukan semata-mata untuk memenuhi dapur hidupnya, itu otomatis akan mengikuti. Namun memang jalur musiklah yang mereka pilih untuk membuktikan masing-masing talenta yang dimiliki, sehingga mereka dalam berkarya itu tidak perlu dikontrol, tidak perlu di deadline, tidak ikut orang lain. Mereka mencapai target sendiri yang di awalnya banyak kalangan pesimis. Akhirnya toh yang sampai bertahan memiliki penggemar terstruktur sampai nasional ya cuma Kus Plus. Nggak ada yang lain. Nah, ini dari sisi impact ya, pengaruhnya terhadap para penggemarnya yang variatif. Mulai saya yang mengalami eranya sampai dengan Gen Z. Nah, Gen Z. Kemudian dalam hal musikalitas, Kus Plus mungkin sedikit sekali di antara grup di belantika pop Indonesia di mana keempat personilnya memiliki talenta yang sama dalam hal satu, semuanya menyanyi. Oh ya. Penyanyi semuanya vokalis. Kedua, semuanya adalah player. Ya. Ketiga, semuanya adalah penulis lagu. Betul. Nah, betapa efisiennya. Dan keempat-empatnya itu ketika menuangkan karyanya dalam bentuk syair,
mudah dicerna. Mudah dicerna. Kalangan-kalangan rakyat jelata ora nganggo bahasa sing angel-angel. Inspirasi juga dari sekitar-sekitar. Dari kejadian. Ya. Coba, saya agak melebar sedikit ya. Muri adalah sosok yang membuat kus menjadi plus. Iya, Ya. betul. Muri Awalnya kus bersaudara. Iya. Kita konteksnya tentang kus plus ya. Nah, ini sampel, ini contoh sedikit saja. Muri itu menjadikan kelontong sapi. Kelontong sapi itu dulu sapi pakai kelontong. Lontong-lontong itu. Lontong-lontong. Iya. Satu alat yang biasa digunakan oleh rakyat-rakyat petani, pedagang dan sebagainya, gerobak sapi dulu menjadi kobel drum. Cetak tung-tung. Yo. Nah, Iya. akhirnya ini itu diikuti oleh drummer lain musiknya. Oh, Karena dia nyambung dengan syairnya Pak Tani, Pak Tani dan iya, sebagainya. dan sebagainya itu. Keripik tempe, Tempe, sayur iya, asem, iya. itu bukan produk mewah, Mas. Itulah dia. Dan ternyata itu yang disenangi sampai sekarang. Iya. Itu contoh kecil lah. Iya, Kadang-kadang kita kelewat, tapi Iya. dia brilian. sebentar Pak, ini iya, kita ngeteh ngobrol kalau enggak ngeteh, enggak afdol ya Pak ya. Nah, kita ini ada di Terima warung kasih. di Resto Omami Pak, sego sambal Omami. Itu letaknya di Bangjo Bejen, Iya. mau ke arah Mojogedang sekitar 1 km di kanan jalan, nanti masuk ada Google Map juga ada nanti ada di Google Map. Itu sudah ada masuk ke kanan itu sekitar 200-300 meter. Monggo diunjuk dulu Pak. Iya. Monggo diunjuk. Ini warung Resto Sambal Omami namanya. Enak cuaca sini. Suasananya terbuka. Masih depan masih sawah ya Pak Iya. ya. Iya. Monggo dilanjut lagi Pak. Iya. Ini Pak, kalau menurut saya pribadi Pak, bahwa Kospres ini konsisten dengan jiwa nasionalisnya, dengan jiwa nusantaranya, itu nggak mengkotak-kotakan genre musik. Dan apapun lah di situ, Kospres itu punya lagu dangdut punya, keroncong punya, Iya. rohani pun, Iya. rohani yang Kristiani dan Iya. Islam Iya. ada. Iya. Ini memang sangat-sangat konsisten. Mungkin cuma segelintir grup band yang seperti itu. Ini menurut Pak Pras gimana? Malah sebetulnya nggak ada. Nggak ada malahan. Nggak Iya. ada. Coba. Nggak adanya bisa dibuktikan begini. Jadi ketika Kospres itu rekaman ya di beberapa label saat itu. Iya. Ada banyak label sampai kemudian salah satu label sampai dengan di namanya label Remako. Remako ya. Ketika Kospres itu melakukan launching lagu daerah bahasa Jawa, kemudian pop keroncong. Iya, pop Jadi dia keroncong. depannya suka pakai pop kan, karena Iya. pakemnya tidak keroncong asli, Iya, pop pop keroncong. pop Melayu, Iya. pop daerah. Nah, inilah kemudian yang dilanjutkan oleh owner Remako Iya. ketika grup lain mau merekam di situ, Iya. ditahan sampai dengan you harus bikin seperti ini Kospres. Pop daerahmu mana? Mersis. Dia buat akhirnya. Dulu ada begitu. Trendsetter ya. Ya, nah itulah dia sampai juga diikuti dan ini karena Kospres. Iya. Nah, ini Pak. Menurut teman-teman dari Jiwa Nusantara ini kan ini zamannya medsos yang YouTube, TikTok. Ya. Ini kalau ada generasi sekarang yang meng-cover lagu-lagu Kospres dan sebagainya, ini bagaimana Pak? Ini suatu keberhasilan dari teman-teman Jiwa Nusantara yang melestarikan itu apa bagaimana Pak? Ini dalam cara pandang saya ya, Ya. saya pikir juga banyak teman-teman seera saya, banyak yang sependapat lah. Kadang-kadang kita itu mempermasalahkan antara pakem Iya. dengan cover. Iya, Ya kan? betul. Makna pakem ketika di dalam aktivitas pelestariannya itu, Iya. yang nyanyi lagu X harus yang keyboard seperti dulu ketika Kospres keyboard. Pakemnya sampai segitunya. Sampai ke situ. Kemudian jumlahnya pelestari band harus 4 orang. Nah,
kalau sudah digaris semacam itu, kadang di level penggemar Iya. akan timbul banyak pro kontra pendapat. Oh, pendapat, ya. Bagi gospel sendiri enggak masalah. Masalah. Nah, ada yang cover. Iya. Cover adalah memang itu kreativitas si pelestari. Iya. Apalagi Gen Z ya, Iya. di era medsos. Saya pribadi boleh-boleh saja dan memang harus. Harus ya. Karena kalau memang pakem, Iya. bahkan gospel sendiri suruh sama seperti ketika dia nyanyi juga berbeda kok. Iya, karena generasi musik sekarang ini kan sudah bermacam-macam Bermacam-macam. dan mungkin Itu contohnya gini ya. iya betul. Ghost memiliki album yang dia sendiri mengatakan itu bukan rock, tapi dia istilahkan heartbeat. Heartbeat. Rock ada pakemnya. Ini kita Iya. ngomong pakem ya. Iya, Tadi iya, ya, iya. Mereka pun tidak mengatakan rock. Meskipun sebetulnya juga sudah memenuhi Iya. syarat rock. Iya. Mereka mengatakan heartbeat. Heartbeat. Nah, heartbeat. Nah, ada rock and roll, ada rock and blues di situ. Iya, betul. Nah, ketika itu di cover oleh anak-anak sekarang Iya. dengan energi yang lebih, Iya. dengan peralatan yang lebih modern, Iya. dengan suara lengkingan yang lebih tinggi, Iya. karena memang dia seorang rocker, Iya. why not? Iya, betul. Dengan gebukan drum yang lebih ngeblast. Iya. Kalau perlu anak-anak rock sekarang nggarap heartbeat Ghost Plus, iya. dilombakan, itu satu ide ketika Keren ya, dieksekusi. Saya yakin banyak akan mendapat respon. Anda bayangin, ada parade Ghost Iya. ini PRJN Karanganyar. Kalau mau mengeksekut ya, Iya. kita andaikan aja. JN Karanganyar mengadakan parade lagu-lagu heartbeat Ghost untuk umum. Untuk band-band umum, silahkan anak-anak rock membongkar ini lagu sepanjang Iya. saya tidak dirubah dengan beat Anda. Saya pikir faktor plusnya nanti ya, anak-anak rock akan lebih mengenal lagu gospel lewat Iya. pintu parade ini. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini dieksekusi harus apa ya bagus. Karena Ya kan? karena Bahannya ada. bahannya ada dan luar biasa sebenarnya. Sebenarnya kan lagu Ghost Plus ini bisa di aransemen kembali Bisa sedemikian di-develop. rupa lebih dieksplor lagi ya Pak. Sebenarnya kan itu. Dan Memang harus syairnya ya harus otentik Oh, lah. itu pakem. Harus otentik gitu. melodi yang angel melodinya jangan diubah. Ya. Tapi ketika ke interlude, ketika ke chord, Ya, silakan bongkar. silakan. Bongkar begitu. Ini sudah Saya sambi ya? Ya, monggo. Ini sudah terjadi apa belum, Pak? Seperti yang di Setahu saya parade yang khusus rock and blues and rock and roll belum. Bahkan di belum. pusat aja belum. Itu Belum ya? Nah, itu tugas-tugas teman-teman dari yang lebih muda karena bisa lebih segar mendevelop bahan mentah ini. Betul, Pak. Sama-sama berambang bawang Lombok. Ketika chefnya berbeda, hasilnya berbeda. Pasti berbeda, Pak. Ayo, Pasti berbeda. Ini kesempatan ya bagi ayo, sobat bahagia yang udah mulailah. Tak bantu semampu saya. Iya Bisa ini bantu, ya. ya Pak Pras, ini sudah membuka diri Iya. untuk sobat bahagia yang penggemar yang main musik Ya. di genre apapun ya. Yes. Silakan mengeksplor Oke, lagu-lagu oke. Ghost Plus Iya. sesuai dengan selera Pasti teman-teman. nanti Sobat kalau- bahagia semuanya. Nanti direspon mudah-mudahan ya pelaku usaha dan sebagainya karena itu create anak muda. Iya betul. Bahkan idealnya ya Pemkab Karanganyar akan mendorong dalam bentuk apapun. Iya harusnya. Itu bagus ya. Iya. Daripada betul. tahun-tahun yang suhunya panas gini kan. Disiram Siram pakai ya. kreativitas itu. Betul Bagus Pak. itu. Sudah ada gedungnya ya Pak ya. Ya, Tinggal ekosistemnya dibangun ya Pak ya. betul. Ekosistemnya dibangun gitu. Mungkin itu dulu Pak. Ya. Jadi kita sudah ngomong tentang Gen Z juga hubungannya dengan sangat-sangat sebenarnya Ghost Plus ini sepanjang masa lagunya. Ini ya, teman-teman Gen Z harusnya juga tahu dan lebih berkreasi ya Pak. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Amin. Dan mungkin juga
seperti yang diharapkan Pak Yok Kuswoyo, yang di buku putih pun juga Iya. akan terus lestari. Betul, Jadi betul, tidak betul. cuma lagu-lagunya, Iya. tapi jiwa Nusantara, Jiwa Nusantaranya, karena itu rohnya di situ. nasionalisme. Iya, di situ. Itulah yang harus tetap Outputnya napak dalam apapun, harus itu karya harus. ya, sikap, semangat, produktivitas dan seterusnya. Iya, ini sekarang Pak Pras, monggo silakan eh bicara apapun lah tentang jiwa Nusantara, mungkin regenerasi dan sebagainya, apakah terbuka untuk semua umur gitu. Ya, salam jiwa Nusantara merdeka. Merdeka. Merdeka untuk berkreasi, merdeka untuk bertanggung jawab, merdeka untuk melestarikan karya anak bangsa Kosplus. Dan ini akan menyemangati sobat muda semua, Sobat bahagia ya Pak. sobat bahagia. Masa depan ada di tangan Anda dan regenerasi juga akan terjadi di dalam pelestarian lagu-lagu Kosplus. Tentunya dengan mendevelop, mengcover, dan itu akan menjadi satu produk yang quote-unquote sesuai dengan generasi Z. Dan kami pun akan juga sangat menikmati hal itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pras atas waktunya. Kita bincang-bincang pada kali ini, mungkin karena waktunya terbatas, ya Pak ya. Tapi kita terima kasih. Jadi kita Ya. Bisa lebih tahu lagi tentang jiwa Nusantara, tentang Kosplus itu ternyata tidak cuma lagu-lagunya, tapi ini semangat nasionalisme. Jiwa Nusantara ini yang perlu selalu dilestarikan. Mungkin itu saja Sobat Bahagia, bincang-bincang kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat dan salam bahagia. Bincang santai, santai dong.